Rosti juga sayang banget sama ayah. Rosti mau maafin ayah. Tapi ayah harus pulang ke rumah. Rosti mau puasa bareng sama ayah. Mau sahur sama ayah. Mau buka puasa bareng sama ayah. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda. Mas? Bunda, Mama di mana Bunda? Mama lagi pergi ke Bogor. Mama nggak ada di sini. Astagfirullahaladzim, berarti emang benar. Mama bawa Karin ke Bogor. Apa? Kamu barusan bilang apa? Karin lagi ada di Bogor. Iya, pokoknya aku dapat informasi kalau Mama udah bawa Karin ke rumahnya di Bogor. Dan sekarang Karin lagi tinggal di sana. Aku datang ke sini untuk mengklarifikasi itu, Bunda. Astagfirullah. Kenapa Mama beneran seperti belain Karin, ya Allah? Mas, kamu ini bisa mendapatkan banyak informasi tentang Karin. Apa kamu sudah tahu kondisi kandungan Karin? Beneran Bunda, aku sama sekali nggak tahu apa-apa. Beneran. Selama aku di pesantren, aku nggak terima apa-apa informasi kecuali yang itu. Dan aku nggak berkomunikasi sama sekali sama Karin. Ya aku nggak tahu kondisi dia seperti apa, kondisi bayinya, semuanya aku nggak tahu. Alhamdulillah di pesantren aku tidak diganggu. Jadi Mas Bram belum tahu kalau kondisi bayinya Karin mengidap Down syndrome. Aduh, aku harus bilang soal ini ke Mas Bram atau enggak ya? Bagaimanapun juga bayi itu kan tetap darah dagingnya Mas Bram. Lagi pula, ini semua salah aku. Andai saja dulu aku tidak pernah protes ke Allah kenapa bayiku keguguran, sementara bayi Karin tidak. Pasti bayi Karin yang tidak berdosa tidak akan mengidap Down syndrome seperti sekarang ini. Kenapa Bunda malah diam aja ya? Apa jangan-jangan Bunda keingat lagi sama teror Karin selama ini? Dan dia semakin sedih karena Mama ngajak Karin tinggal di rumah Bogor. Tapi kenapa Mama gak bisa ngertiin perasaan aku sama Hana? Kok Mama malah tega bawa Karin tinggal di Bogor? Ini kan bisa bikin rumah tanggaku hancur. Dan sekarang Hana kelihatan lebih sedih banget. Sudahlah Bunda. Bunda jangan kepikiran terus soal bayinya Karin. Aku akan coba telepon Mama, suruh Mama jangan tinggal sama Karin di Bogor. Suruh Mama jagain kamu di sini. Jangan, Mas, jangan. Biarin Karin sama Mama aja untuk sementara waktu. Biar Karin dan bayinya bisa sedikit tenang tinggal di Bogor. Udah biarin aja. Kenapa tiba-tiba Bunda ngebelain untuk Mama tinggal sama Karin? Bunda, ini gak bermaksud kalau Bunda sudah benar-benar menyerah. Tolong Bunda jangan begitu dong Bunda. Bunda kita harus berjuang untuk pernikahan kita. Apa gara-gara ini ya Bunda? Bunda gak mau pakai cincin perkawinan kita lagi? Ya Allah, apa yang harus aku katakan kepada Mas Bram? Aku sebenarnya melakukan semua ini hanya karena aku tidak mau Karin stres dan semakin memengaruhi perkembangan bayi dalam kandungannya. Aku rela menahan luka di hati aku demi bayi yang tidak berdosa itu. Bunda, tolong Bunda. Jangan menyerah begitu aja Bunda. Aku gak sanggup kalau aku harus kehilangan Bunda dan Rosi. Mas, udah kita jangan membicarakan masalah ini ya sekarang. Mendingan kita fokus dan memikirkan Rosi. Lagi pula sekarang ini kamu datang ke sini untuk ketemu sama Rosi, ya kan? Rosi dari tadi terus-terusan bicara tentang betapa kangennya dia sama kamu. Sekarang dia ada di kamar, jadi kalau kamu mau ketemu sama dia, silakan masuk ke dalam kamar dan setelah itu kamu bisa langsung pulang ke pesantren. Tapi Bunda, aku harus tahu keputusan Bunda. Mas, tolong dong, kamu jangan egois. Kamu juga harus mikirin perasaan aku. Aku cuman butuh sedikit waktu. Aku cuman minta itu, sedikit waktu supaya aku bisa berpikir dengan kepala jernih. Udah mendingan sekarang kita fokus. Harus menyelesaikan masalah ini dan kita nggak usah mikirin yang lain-lain. Terutama masalah rumah tangga kita. Kamu ketemu Rosi aja dulu.
Assalamualaikum Rosi. Waalaikumsalam. Rosi masih marah sama ayah ya? Rosi nggak boleh ngambek sama ayah lama-lama. Ayah kepengen Rosi tahu kalau ayah itu sayang banget sama Rosi. Gak ada satupun hal dalam dunia ini yang bisa merubah itu. Ayah pengen Rosi tahu kalau ayah itu juga kangen banget sama Rosi dan sayang banget sama Rosi. I love you, Princess. Princess Rosi. Rosi juga sayang banget sama ayah. Rosi mau maafin ayah, tapi ayah harus pulang ke rumah. Rosi mau puasa bareng sama ayah, mau sahur sama ayah, mau buka puasa bareng sama ayah, sholat berjamaah juga sama ayah. Ayah juga pengen banget buka puasa sama Rosi. Pengen banget sholat raweh sama Rosi. Pengen banget bareng-bareng sama Rosi, sama Bunda. Pengen melewati, ya. Ayah tahu Rosi pasti sedih, ya. Pasti Rosi sedih, ayah tahu. Tapi Rosi harus sabar ya. Ayah kamu selesai belajarnya. Rosi pengen ayah cepat selesai, biar bisa bareng sama Rosi sama Bunda lagi. Iya Rosi. Ayah pasti, kalau ayah udah selesai belajar, ayah pasti akan balik lagi sama Rosi, sama Bunda ke rumah ini ya. Ayah janji beneran. Tapi sekarang ayah harus pergi belajar dulu. Rosi kan tahu, kita semua harus belajar kan, biar jadi orang yang lebih baik kan, lebih pintar kan, tahu kan? Rosi juga belajar di sekolah kan, biar Rosi bisa apa? Bisa lebih pintar kan? Ya kan? Nah sama. Ayah juga kepengen lebih pintar. Jadi ayah juga harus belajar sekarang ya. Rosi sabar ya nak ya. Tapi ayah janji ya. Iya sayang. Ayah janji. Maafin ayah ya sayang. Ayah terpaksa melakukan semua ini. Ayah nggak mau bersikap egois dengan menggunakan kamu sebagai alasan supaya Bunda mau menerima ayah di rumah ini lagi. Maafin ayah ya nak. Ya udah Bunda, aku balik ke pesantrennya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, aku sudah tidak sanggup menahan semua rasa sedih ini sendirian. Aku butuh para sahabatku untuk menyandarkan hatiku yang terluka ini barang sejenak. Aku kangen sama Vina. Aku kangen sama Anissa, ya Allah. Apa ini caramu untuk menegurku di bulan Ramadan ini? Engkau menyelipkan duka di hati hamba agar nurani hamba tersentuh. Agar hamba menyadari kalau hamba telah bersalah karena sudah menyimpan rasa benci dan amarah kepada para sahabat hamba. Padahal seharusnya aku bisa bersikap lebih berlapang dada dengan memahami kalau mereka yang terpaksa menutupi perselingkuhan Mas Bram sebenarnya ingin menjaga agar hati hamba yang sedang rapuh tidak hancur oleh duka.